Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lubis. Saya adalah dosen di Telkom University. Pada hari Jumat 31 Januari 2025, saya telah mengikuti pelatihan accredited in Immunotechnology for Psychiatry and Mental Disorders, batch pertama yang diselenggarakan oleh SAS Manajemen. Pelatihan ini dipandu oleh Dr. Dito Panurogo, MSc, PhD, sebagai trainer dan dimoderatori oleh Panurogo. Pelatihan ini membahas berbagai aspek imunoteknologi dalam psikiatri terutamanya, termasuk interaksi sistem imun dan kesehatan mental, inovasi terapi berbasis nanoteknologi, serta tantangan dalam implementasinya. Untuk mewujudkan manfaat optimal ya dari immunonanoteknologi dalam psikiatri, beberapa kebijakan tentunya perlu diterapkan. Yang pertama, seperti penguatan riset dan inovasi dalam bidang tertentu, terutama dalam bidang kesehatan ini tentunya perlu ditingkatkan melalui pendanaan penelitian dan pengembangan sistem pengantaran obat berbasis nanopartikel yang mampu menembus PBB. Kolaborasi multidisiplin antara psikiater, ahli nanoteknologi, ilmuwan komputer juga harus diperkuat ya, guna mempercepat pengembangan terapi presisi berbasis imunopsikiatri, termasuk melalui pembentukan konsorsium nasional dan juga internasional. Kemudian yang kedua, reformasi sistem diagnostik psikiatri dapat dilakukan dengan mewajibkan penggunaan biomarker imun, khususnya untuk diagnosis depresi resisten, PTSD, dan skizofrenia. Penggunaan biosensor berbasis nanopartikel untuk pemantauan kadar sitokin dan juga biomarker inflamasi secara real time juga harus diintegrasikan dalam sistem layanan kesehatan mental. Sementara teknologi liquid biopsi yang didorong itu juga bisa untuk mendukung diagnosis yang lebih akurat dan juga biasanya minim invasif. Kemudian yang ketiga, penerapan nanoteknologi dalam terapi psikiatri juga harus diprioritaskan dengan mengembangkan terapi imunomodulator berbasis nanoteknologi untuk mengatasi neuroinflamasi. Selain itu, formulasi nano untuk penanganan obat intranasal harus dikembangkan sebagai solusi inovatif dalam penanganan gangguan kecemasan akut, serta penelitian terhadap regenerasi saraf berbasis nanopartikel juga perlu diperluas guna meningkatkan efektivitas terapi bagi pasien dengan trauma otak atau gangguan mood yang kronis. Keempat, regulasi dan standar keamanan nanomedicine dalam psikiatri juga perlu ditetapkan guna mencegah resiko toksisitas jangka panjang akibat akumulasi nanopartikel di otak. Regulasi ini harus mencakup pemantauan biodistribusi, farmakokinetik, serta batas dosis yang aman, dan harus disertai dengan pengawasan aspek etika dan privasi pasien, terutama dalam penerapan kecerdasan buatan untuk prediksi respon. Tapi psikiatri berbasis tentunya ya dengan nanoteknologi. Kemudian yang kelima, akselerasi implementasi psikiatri presisi yang berbasis nanoteknologi juga perlu didukung melalui integrasi AI dan Big Data dalam menentukan kombinasi terapi yang paling sesuai dengan profil imun pasien. Penggunaan biosensor nanoteknologi dalam pemantauan kepatuhan pasien terhadap pengobatan juga perlu dikembangkan, serta integrasi antara nanomedicine dan psikoterapi seperti kognitif behavioral terapi juga harus dipercepat untuk meningkatkan efektivitas intervensi psikiatri. Yang berikutnya terakhir, yang keenam, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci yang tidak bisa kita nafikan ya, terutama dalam pemanfaatan nanoteknologi dan imunoterapi untuk psikiatri. Oleh karena itu, pelatihan tenaga medis serta integrasi kurikulum imunanoteknologi dalam pendidikan kedokteran dan farmasi perlu dilakukan agar generasi baru lebih siap menghadapi revolusi terapi kesehatan mental. Partisipasi ilmuwan dan praktisi kesehatan mental dalam penyusunan kebijakan juga harus diperkuat guna memastikan kebijakan berbasis bukti ilmiah terkini. Kemudian salah satu materi yang paling berkesan bagi saya dalam pelatihan ini adalah bagaimana sistem pengantaran obat berbasis nanopartikel dapat menembus blood-brain barrier atau BBB ya, sehingga memungkinkan terapi yang lebih efektif bagi pasien dengan gangguan mental seperti depresi resisten, PTSD, dan skizofrenia. Teknologi biosensor berbasis nanopartikel yang mampu memantau biomarker inflamasi secara real-time juga menjadi terobosan penting dalam bidang tersebut. Selain itu, terapi imunomodulator berbasis nanoteknologi diperkenalkan sebagai solusi potensial untuk mengatasi neuroinflamasi yang berperan dalam berbagai gangguan psikiatri.
Namun meskipun materi yang disampaikan sangat berbobot dan relevan, presentasi dalam pelatihan ini terkadang menurut saya terasa membosankan karena terlalu padat dengan teori tanpa ilustrasi visual yang cukup menarik ya. Slide yang didominasi teks membuat peserta kemungkinan besar, selama dalam ini saya kesulitan untuk tetap fokus, sehingga integrasi elemen visual yang lebih dinamis seperti video animasi, simulasi klinis atau studi kasus interaktif perlu dipertimbangkan oleh materi ya sama Dr. Dito untuk meningkatkan efektivitas penyampaian materi. Saya juga dalam hal ini sangat merekomendasikan pelatihan ini bagi akademisi, peneliti, serta praktisi di bidang kesehatan mental dan juga nanoteknologi yang ingin memahami serta mendalami ilmu nanoteknologi for psychiatry and mental disorder. Seiring berkembangnya teknologi ini, kolaborasi multidisiplin antara psikiater, ahli nanoteknologi, imunolog, dan ilmuwan komputer menjadi sangat penting dalam mempercepat inovasi terapi presisi berbasis imunopsikiatri. Agar pelatihan ini semakin optimal, tentu diperlukan metode penyampaian yang lebih interaktif, misalnya dalam integrasi studi kasus, diskusi kelompok, dan simulasi penerapan teknologi dalam praktek klinisnya. Sementara itu, impian terbesar saya 10 tahun mendatang adalah dapat berkontribusi dalam pengembangan dan implementasi imunoteknologi untuk psikiatri di Indonesia, baik dalam bentuk penelitian, pengajaran maupun penyakit kesehatan mental berbasis bukti. Untuk mewujudkan hal ini, penguatan riset dan inovasi harus didukung melalui peningkatan pendanaan penelitian, pengembangan sistem pengantar obat berbasis nanopartikel, serta reformasi sistem diagnostik dengan integrasi biomarker imun guna meningkatkan akurasi diagnosis dan juga efektivitas terapi. Saran saya setelah mengikuti pelatihan ini adalah pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang imunoteknologi dan psikiatri melalui pendidikan serta pelatihan yang lebih mendalam. Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah juga sangat diperlukan, terutama dalam mendorong riset dan juga inovasi, pengembangan regulasi keamanan nanomedicine dalam psikiatri, serta percepatan penerapan teknologi biosensor berbasis nanopartikel dalam layanan kesehatan mental. Regulasi ini harus mencakup pemantauan biodistribusi, farmakokinetik, serta batas dosis aman untuk pencegahan resiko toksisitas jangka panjang akibat akumulasi nanopartikel di otak. Pengawasan aspek etika dan privasi pasien juga harus diperkuat, terutama dalam penerapan kecerdasan buatan untuk prediksi respon terapi psikiatri berbasis nanoteknologi. Kemudian, kesan saya setelah mengikuti pelatihan ini juga sangat positif, terutama dari segi materi yang penuh wawasan terbaru dan membuka perspektif baru tentang bagaimana imunanoteknologi dapat merevolusi diagnosis dan terapi gangguan psikiatri. Pemaparan dari Dr. Dito Nugroho sangat inspiratif dan sistematis, membuat konsep yang kompleks menjadi bisa kita pahami, walaupun dari pemahaman awam mungkin agak sulit ya untuk dipahami ya. Perlu mungkin dalam kesempatan berikutnya perlu penjabaran yang lebih sederhana ya, baru kemudian masuk ke materi-materi yang lebih spesifik. Kemudian efektivitas penyampaian juga mungkin perlu ditingkatkan dengan menambahkan ilustrasi visual ya, simulasi aplikasi klinis, serta diskusi yang lebih aktif dengan peserta. Tentunya dengan perbaikan dalam metode presentasi, saya yakin pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta dan semakin mendorong banyak pihak untuk mendalami bidang imunoteknologi dalam psikiatri. Terima kasih.